Kami mau ziarah ke kuburan No Mansion malam-malam, guys. Seru nggak? Seru. Seru. Kami bukan mau memilih, guys, tapi karena pengaruh waktu, jadi ya begitu. Yalah, ini gelap-gelap. Seru. Ya. Oh, pura-pura mau video dong, seneng banyak payung. Hah? Gimana? Jangan sampai tadi aku. Ya, gelap-gelap. Perjalanan kami Jauh dekat, jadi mau apa? Sorry. Terima kasih buat teman-teman semua, buat Amang Pendeta juga yang datang dari Medan. Ada dari 3 gereja ya? 3 resort dari Medan, Pemerintah, Paserna sama Tapen Nauli. Terima kasih buat kehadirannya buat teman-teman di sini, buat Amang Pendeta. Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya calon pendeta Giovanni Tuaman Siregar. Ibu yang melahirkan Buru Rumah Horbo. Saya sudah praktek ataupun calon pendeta di tempat ini sekitar 2 tahun, tahun kedua di 2022 ini. Jadi teman-teman di sini kita berada di tempat yang bernama, lokasinya Sigumpar, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba. Jadi inilah tempat terakhir dari Opui No Mansion melayani, dan beliau meninggal dan dikebumikan di tempat ini. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahui beberapa ataupun sudah pernah mendengar ataupun bahkan membaca sejarah ataupun cerita tentang seorang misionaris yang bernama Opui Dr. Ingwer Ludwig No Mansion. Jadi beliau awalnya itu lahir dan besar ataupun masa remajanya dia berasal dari dari keluarga yang sederhana. Jadi beliau bukan dari seorang yang terkenal keluarganya ya. Jadi di sana di Nordstrand, tepatnya di perbatasan antara Jerman Utara dan Denmark, beliau ketika itu, kenapa Amang bisa dia menjadi seorang misionaris atau pemberita firman Tuhan? Ternyata pada saat itu, suatu kejadian ketika ia masa remaja, kakinya lumpuh dan beliau pun tidak bisa berjalan lagi. Dan ia bernazar, di dalam nazarnya ini, ia mengatakan bahwa jikalau kakiku ini sembuh Tuhan, saya ingin menjadi seorang pemberita firman Tuhan. Demikianlah perkataan beliau. Dan akhirnya, tidak lama kemudian akhirnya kakinya bisa kembali sembuh dan beliau bisa kembali berjalan. Dan setelah itu ia berniat untuk sekolah misionaris. Jadi ada lembaga yang memberangkatkan beliau, lembaga misi yang bernama RMG, mula bahasa Jermannya Rens Mission Gesal. Jadi Nueng nga Margatigowar, jadi United Evangelical Mission. Jadi berkantor pusat di Wuppertal, Jerman. Sampai sekarang masih ada lembaga misi tersebut. Jadi beliau sekolah di situ, sekolah misionaris, dan akhirnya beliau bisa tamat dari tempat itu. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah beliau langsung ke Tanah Batak ini? Tidak, ternyata beliau sempat diarahkan oleh RMG untuk pergi ke daerah Kalimantan, Borneo pada saat itu. Namun dikarenakan perkembangan Injil yang tidak berkembang pada saat itu, jadi beliau kembali diarahkan ke daerah Sumatera dengan kapal Pertimax namanya. Kurang lebih 6 bulan di lautan, beliau sampailah di Padang. Jadi beliau menginap di tempat seorang Belanda pada saat itu, karena memang penjajahan Belanda
masih berkuasa di Indonesia ataupun di Hindia Belanda pada saat itu. Beliau melanjutkan perjalanannya karena memang beliau sudah melihat di daerah Minangkabau, Padang itu sudah daerah orang Muslim. Jadi mereka melanjutkan perjalanannya ke daerah Tapanuli Selatan, Sipirok, Bunga Bondar, dan selanjutnya singkatnya ke daerah Pearaja Tarutung ataupun kantor pusat HKBP saat ini yang bernama. Jadi beliau di sana sebenarnya teman-teman tanpa menutup ataupun mengecilkan yang lainnya. Jadi sudah ada misionaris yang sebelumnya datang ke Tanah Batak ya, bukan hanya beliau, bukan hanya Dr. Elno Mensen. Ternyata yang pertama adalah yang tercatat Richard Burton Ward, itu dari lembaga misi Inggris. Nah, jadi yang kedua itu yang kita ketahui dan cukup terkenal juga, tempatnya juga ada di sini, Lugu Pining, Munson dan Liman. Jadi beliau mati martir diberangkatkan oleh lembaga misi berasal dari Amerika Serikat, tepatnya dari Boston, Amerika. Akhirnya dikarenakan mereka para misionaris sebelumnya ternyata kurang memahami apa itu budaya Batak, bagaimana sosial hidup orang Batak. Jadi akhirnya mereka kurang diterima. Yang pertama Richard Burton itu tidak meninggal, namun mereka kembali ke tempatnya, dan si Munson dan Liman lah yang berakhir dengan tragis. Mereka dimakan oleh orang-orang yang ada di Lugu Pining, maaf tanda kutip marga Lumantobing Ninna. Jadi memang itulah yang terjadi kisah tragisnya. Namun Nomensen memahami hal tersebut dan ia ingin belajar tentang sosial dan budaya orang Batak pada saat itu. Dan ternyata Belanda pada saat itu mengutus Van der Tuuk untuk mentranslate ataupun membuat semacam kosakata bahasa diterjemahan bahasa Batak, kira-kira demikian. Jadi beliau pun mempelajari sebelum terjun ke lapangan. Jadi memang itulah yang dipelajari Nomensen. Mengapa ia berhasil menginjili orang Batak? Karena ia tidak langsung berkata, songonon mahatani di Batadangi parjolo. Ale nasida do, apa yang kalian perlukan? Pendidikan kita majukan rakyatmu ini. Ia mendekati raja-raja yang ada di situ. Jadi itulah yang dilihat Nomensen. Perlu kita ingat memang orang Batak tidak langsung menjadi Kristen ketika rajanya menjadi Kristen. Ternyata orang Batak tidak seperti itu. Lain pemikiran Nomensen, dikira beliau kalau di Eropa rajanya Kristen pasti jadi Kristen rakyatnya. Namun di sini berbeda. Tidak semua yang terima kayak gitu. Karena raja-raja pada saat itu membebaskan rakyatnya untuk memilih mana yang baik menurut mereka tanpa ada unsur paksaan. Jadi memang itulah buah penginjilan yang dibawa oleh Nomensen, berkembang di Rura Silindung, tepatnya di Huta Dame, dan beliau diterima di Silindung, di daerah Tarutung, dan terus melanjutkan pekabaran Injilnya hingga sampai ke daerah Kumbang, ke daerah Balige, dan sampailah ke daerah Toba ini. Jadi kenapa bisa di sini, Amang? Kira-kira demikian kan? Kenapa nggak di kantor pusat Pearaja? Jadi beliau, Dr. Elno Mensen, ketika tahun 1886 mendengar kabar bahwa ada perempuan dulunya di sini ditambat ataupun diikat sebagai itu korban kayak semacam apa namanya tawanan lah kayak gitu. Ada mungkin permasalahan ataupun peperangan pada saat itu. Akhirnya si perempuan ini harus dikorbankan. Beliau berasal dari Persambilan, Burusiturus. Jadi ketika itu di tempat ini banyak sekali pohon hariara, pohon beringin. Jadi disitulah diikat perempuan tersebut. Dan ternyata tangannya sudah disayat-sayat dan kupingnya pun sudah hampir habis katanya. Dan memang sudah tidak layak lagi dikatakan manusia, kira-kira demikian. Jadi Nomensen mendengar kabar tersebut dan menyuruh raja yang ada di Laguboti pada saat itu, beliau di Laguboti Godung, dan akhirnya beliau menyuruh raja-raja yang ada di sini di daerah Laguboti Godung karena masih ada kaitannya kekeluargaan, kekerabatan dengan yang ada di Sekumpar ini. Jadi akhirnya dengan perundingan, dengan percakapan di Gijang Nisi Panganon, dohot mangalehon akka na porlu muse hera 40 keping Nina 40 keping uang emas, kira-kira demikian, barulah perempuan tersebut dilepaskan. Jadi Nomensen melihat potensi yang cukup besar di tempat ini, sehingga beliau juga sempat
membuat sebuah kantor ataupun tempat pertukuan namanya di daerah Sigumpar ini. Jadi banyak para misionaris untuk melanjutkan perjalanannya itu dari Sigumpar inilah tempat sentralnya, titik kumpulnya, kira-kira demikian. Jadi ada yang pergi ke daerah sana, namanya daerah kalau ini sebenarnya Danau Toba ini dekat sekali sebenarnya. Ini karena udah malam ya nggak nampak, dekat kalau kita bisa melihat siang. Jadi di daerah sana Janji Matugu, daerah Sigaul, daerah Samosir, Pangururan, baru daerah Parparian sampai ke Sumatera Timur, sampai ke Medan, sampai ke daerah kita lah, daerah timur sana. Jadi memang inilah tempat beliau yang paling lama dia tinggali di Sigumpar ini. Dan memang tidak dipungkiri juga memang kantor pusat atau yang ada di Pearaja itu tempat pertama beliau dan tempat merintis beliau juga. Jadi kurang lebih beliau ternyata di sana 25 tahun dan di sini sekitar 35 tahun sampai akhir hayatnya. Memang pelayanan terakhir beliau ketika itu berada di Pangururan. Ketika itu beliau mengikuti pesta jending yang diadakan oleh RMG pada saat itu, karena memang di Samosir telah lebih dahulu atau bagaimana, memang di sana sudah banyak juga para misionaris di daerah Pangururan Samosir sana. Jadi memang beliau sudah dalam keadaan tua dan rentan, dan akhirnya dia tidak jadi untuk memimpin pesta perayaan tersebut, dan akhirnya beliau hanya bisa mendengar saja ataupun mendengar keberlangsungan dari acara tersebut. Dan beliau kembali ke tempat ini memang ditemani oleh anaknya Jonathan Nommensen. Jadi memang Nommensen memiliki dua istri. Istri yang pertama itu meninggal dunia sebelum beliau menikah dengan istrinya yang kedua, yang bernama istri yang pertama itu Caroline Nommensen, meninggal ketika dalam keadaan sakit. Beliau memang dibawa ke Jerman, meninggal di Jerman. Dan yang kedua itu di sini Christine Nommensen, kalau tidak salah 1908 meninggal. Jadi Christine Nommensen ditempatkan di situ duluan meninggal, baru Nommensen di sini ditempatkan di sini. Jadi itulah pelayanan terakhir beliau. Dan memang ketika itu dalam beberapa buku memang menyatakan bahwa beliau telah ditawarkan untuk kembali lagi ke Jerman, namun beliau menolak dan mengatakan ia telah cinta kepada bangsa Batak ini, orang Batak kita ini. Jadi disebutkanlah beliau di sini di Sondo Maradian, Dr. I.L. Nommensen, Eporus den Regens Jending Inden Batak Leden. Jadi dia Eporus Jending di tanah Batak. Dan tanpa memungkiri juga beliau juga adalah Eporus HKBP pertama. Jadi ayat yang dipakai pada saat itu bisa kita buka Hebrew ataupun Ibrani 13 ayat 8, Heber Ibrani 4 ayat 9. Itulah nats yang dipakai ketika penguburan Opui Nommensen. Meninggal di 23 Mei 1918. Demikian sedikit cerita tentang Nommensen yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan sebelum kita lanjut lagi ke makam yang selanjutnya, boleh kami persilakan kepada teman-teman yang ada di sini. Terima kasih. Jadi jika teman-teman melihat makamnya di sana ada Frida Nommensen, itu merupakan putri dari Opui Nommensen. Kemungkinan itu adalah memang putri dari istrinya yang pertama, karena dari segi lahirnya dari istri yang kedua ini sangat berdekatan, nggak mungkin itu anak dari istri yang kedua. Jadi Frida Nommensen ini dia membantu Nommensen. Kita ingat juga, Amang tadi lupa mengatakan memang yang dibawakan Nommensen ke tanah Batak ini selain merubah mentalitas dan pola pikir orang Batak, ternyata beliau menawarkan tentang pendidikan yang terutama, yang kedua kesehatan, dan yang ketiga firman Tuhan. Tanpa mengesampingkan firman Tuhan, namun itulah yang beliau lihat untuk bagaimana supaya firman ataupun Injil masuk ke tanah Batak pada saat itu. Memang benar kita katakan sampai saat ini orang-orang Batak adalah orang-orang yang pintar sebenarnya. Karena pada saat itu pengajaran yang datang dari Jerman dibandingkan dengan yang ada di Jawa, dikatakan bahwa hampir setara kita dengan tingkatan mereka. Jadi memang nggak kalah sebenarnya orang Batak sama orang Jawa. Memang kita belum bisa mengatakan memang pendidikan pada saat itu, pada zaman kolonial, kita ketahui di sekolah juga dikatakan memang para keluarga bangsawan lah yang menerima pendidikan. Namun Nommensen tidak
hanya kalangan bangsawan atau raja. Dia juga memberikan sekolah-sekolah kepada orang-orang ataupun rakyat-rakyat jelata, maaf tanda kutip. Jadi memang Frida Nommensen ini mengajari tentang perempuan, anak-anak dan perempuan dan khususnya kaum ibu. Jadi di Sigumpar ini didirikan gereja kurang lebih tahun 1892 dengan atap jari jerami dan dinding dari tanah liat. Jadi ditempatkanlah di sebelah sini dulunya. Ini adalah lokasi sekolah negeri sekarang. Dulunya ini adalah lokasi gereja pertama sekali yang didirikan Nommensen dan sekitarnya adalah sekolah. Nah, jadi di sini khusus sekolah perempuan, di sana khusus sekolah laki-laki. Jadi dipisah dulunya sekolah yang ada di tempat ini. Jadi itulah tugas dari Ibu Frida Nommensen. Kita lanjut lagi. Ini adalah Ibu Juster Lizet Neyman yang tadi yang mengatakan tentang konsep yang pertama konsep pendidikan dan kesehatan. Beliau seorang tenaga medis yang luar biasa sebenarnya. Dalam beberapa tulisan juga mengatakan Ibu Juster Lizet Neyman sebenarnya dia sudah bahagia dan memang sudah tercukupi hidupnya di Italia pada saat itu. Memang Nommensen ada 4 kali dia pulang ke Jerman ya, kembali ke Jerman dan kembali lagi ke sini. Dan ketika kepulangan beliau, Nommensen kedua kalinya, ia dianugerahi Dr. Honoris Causa dari Ratu Belanda dan memang dia sangat dihormati oleh Belanda pada saat itu. Untuk membantu Belanda, tanda kutip, bukan membantu untuk menjajah orang Batak, namun Nommensen tidak menginginkan penjajahan itu terjadi sebenarnya ya. Tapi ada beberapa yang mengatakan memang bahwa Nommensen berkoalisi ataupun berdekatan dengan Belanda. Memang itulah yang dilakukan beliau untuk mempercepat misi yang ada di tanah Batak ini. Jadi Ibu Juster Lizet Neyman ketika beliau pergi ke Italia, jadi dia melihat potensi dari ibu ini. Jadi memang ternyata dia seorang medis yang handal, sehingga sempat ditempatkan, ditarik, dan tidak langsung beliau datang ke Indonesia ikut dengan beliau, namun di kemudian hari lah dia ingin datang ke sini karena merasa tertantang untuk melihat bagaimana kehidupan di tempat yang lainnya. Jadi Ibu Juster Lizet Neyman mengajari beberapa orang juga, orang lokal, bahkan pusat kesehatan yang ada di Rumah Sakit Balige sekarang ini, dulu di situ ditempatkan. Jadi ibu ini cukup berjasa, sangat berjasa dalam bidang kesehatan untuk membantu Nommensen di tempat ini. Karena memang masalah medis pada saat itu memang sangat-sangat penting dan sangat-sangat vital. Alaniaha mulu marsai jol mana jolo di do alan diguna-guna di inna. Tapi alani so hias do pamatangna dan hias ibana lau tudirina sadiri jarang mandirakan songoni rupani kan. Tapi dungro perbarita nauli dibuat ma ondo obatna odo dang ngalan di diguna-gunai mulu na jolo ninna ikut dibuat do tokak tunggal panaluan ni manortori men nasari saborngin asa lau manolak bala ido tiki namasa na terjadi sebelum roka kristenani. Jadi ketika itu memang sangat vital dari Ibu Juster Lizet Neyman. Dia sampai juga ke daerah Sigumpar ini dan sempat ada pos pelayanan kesehatan di tempat ini untuk melayani para warga lokal dan para misionaris ataupun keluarga. Jadi itulah tugas Ibu Juster Lizet Neyman. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini ada Hans Maurits Claus Hulda, putra dari Bapak Maurits Claus. Ketika itu orang tuanya pelayanannya di daerah Sitorang, seorang misionaris juga. Ia meninggal dan ditempatkan di sini. Memang umurnya belum genap setahun, hampir dikit lagi, sebulan lagi kurang lebih. Jadi si Hans dia meninggal dalam keadaan sakit. Cerita mengatakan bahwa rumah mereka dilempari atau bahkan sampai rubuh, dan ketika itu cuaca tidak baik dan akhirnya Hans Maurits Claus Hulda pun meninggal dunia. Kembali ini adalah Mr. Brinsmith. Memang yang utama katakan tadi yang pertama tentang konsep dari pendidikan, kesehatan dan firman Tuhan. Namun Nommensen juga melihat pentingnya pertumbuhan ekonomi orang Batak pada saat itu. Maka timbullah yang bernamanya pasar Onan. Jadi itulah cikal bakalnya Onan.
Jadi di Onan bukan hanya perputaran ekonomi ataupun keuangan ataupun pertukaran barang di situ, namun Nomensen juga melihat potensi. Ia juga bisa menyebarkan firman Tuhan, mengajarkan kepada orang-orang banyak dan beberapa teman-temannya untuk menyebarkan firman Tuhan di tempat-tempat umum ataupun tempat khalayak ramah. Jadi Mr. Bri membantu cukup mendata-data dan bagaimana ketika itu proses dari orang Batak yang menjadi Kristen, berapa yang menjadi Kristen pada saat itu, ialah melaporkannya ke UM pada saat itu. Memang dang boyat tong molo sonari WhatsApp, Instagram sudi ngemu udah kan, email lah ay molo na julu manual do sudi. Jadi memang itulah yang sangat penting dan arsipnya memang sampai sekarang tersimpan rapi di perpustakaan ataupun di museum dari UM, United Evangelical Mission, yang ada di Wuppertal, Jerman. Jadi itulah salah satu tugas dari Mr. Smith. Menariknya beliau juga sempat ditempatkan di Narumunda dan kembali lagi ke tempat ini untuk menemani Nomensen, dan beliau meninggal di tempat ini dan dikebumikan juga di sini. Oke, lanjut. Next. Kalau mengenai Ibu Hulda memang nggak banyak cerita tentang Ibu Hulda, kapan meninggalnya, kapan dia lahirnya. Namun yang pasti beliau ini adalah istri dari pejabat Epurus setelah dari Nomensen, Valentin Kessel. Jadi dia memiliki mungkin perannya tidak ada yang bisa secara jelas dikatakan apa dari peran Ibu Hulda ini. Jadi itulah cerita tentang si Ibu Hulda, merupakan istri dari pejabat Epurus setelah dari Nomensen, Valentin Kessel. Jadi hanya sekedar itu saja tentang Ibu Hulda ini. Lanjut, Tuan Sipakur. Ini merupakan panangga ataupun hewan anjing peliharaan dari beliau. Jadi ini ada rantai menandakan bahwa ini memang anjing dari Opui Nomensen, Tuan Sipakur, yang artinya penggali yang suka mengkorek-korek, kira-kira demikian. Jadi Tuan Sipakur ini cukup dekat dengan Nomensen. Namun nggak tahu ini ras apa, Siberan Husky kah, Rottweiler kah, atau lainnya, atau Chihuahua, nggak tahu ya. Karena memang nggak ada secara pasti tulisannya dia mengenai anjing apa. Jadi ceritanya Nomensen sangat menyukai melihara anjing. Tuan Sipakur ini sangat jinak dan sangat dekat dengan Opui Nomensen. Dan ketika pelayanan Opui Nomensen dari tempat pelayanan penginjilannya dari daerah gunung sana, dan beliau keadaan haus pulang dan menimba air, dan ternyata airnya ini terjatuh dan langsung diminum oleh Tuan Sipakur, dan akhirnya Tuan Sipakur meninggal dikarenakan memang air tersebut sudah terlebih dahulu diracuni. Jadi memang Opui Nomensen juga di tempat-tempat ketika dia di Tarutung juga beberapa kali hendak dicoba untuk dibunuh, dan di tempat ini juga beliau beberapa kali juga dicoba untuk dibunuh. Kira-kira demikian. Itulah cerita tentang Tuan Sipakur ataupun anjing peliharaan dari Opui Nomensen. Lanjut lagi di sana Magdalena Kaiser. Kalau di sana itu hampir sama ceritanya dengan si ini Hans Merz Klaus Hulda. Jadi si Magdalena Kaiser ini orang tuanya ada Kaiser. Ketika itu beliau orang tuanya pelayanan di Wellige Tampahan. Memang beliau belum Magdalena ini belum pas umurnya setahun, masih setengah tahun kalau tidak salah. Jadi akhirnya meninggal dunia dalam keadaan sakit. Juga ceritanya juga orang tuanya juga kurang diterima di tempat pelayanan orang tuanya di daerah Wellige Tampahan. Jadi itulah ceritanya. Kalau adong manukun puasa amang sarupa ahanyon atau karena keramiknyon. Jadi daki adong dupe memang naman dokon secara tertulis ale molo sian pamerenganku kan on dipugar tahun saya sia-sia onom. Berarti tukang nero tikira dibayar kira manang songon dia keputusan nampil sarupa do tokat on nah habis dora keramikna nang biro mo mang songon dia. Adong do yang manukku sawan buasa mang sarupa songonon dibayar. Ngabe on panangga sete bikan on hewan do ang peliharaan yan manusia do. Ayo mana soboto kemagun do hudok kuda kuboto daripada pamalo-malo. Jadi ima sawatik cerita
Karino Tulunadong Dinomensinon, kung adong, sukun manang pertanyaan, manang tanya-tanya jawab atau bagaimana, boleh tanyakan kepada teman-teman yang datang di tempat ini. Terima kasih. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell